Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Sonia dengan NIM 2007903 dari Prodi Kimia kelas C, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Melestarikan Angklung sebagai Warisan Budaya Sunda di Indonesia. Yang pertama, bagian abstrak. Angklung merupakan salah satu jenis instrumen musik yang banyak dikenal oleh masyarakat, baik secara lokal di wilayah Indonesia maupun di mancanegara. Dalam perkembangannya hingga saat ini, kelestarian angklung sempat mengalami hambatan. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya kita melestarikan dan memelihara budaya yang ada. Terlebih lagi, kini budaya tradisional bersaing dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Langkah pertama dari hal tersebut dapat dilakukan dengan mengenal budaya tersebut. Hal ini dilakukan agar budaya yang ada seperti angklung dapat bertahan hingga masa yang akan datang. Kata kunci yang saya ambil yaitu angklung, budaya, dan melestarikan. Berikutnya pendahuluan. Era modernisasi dan globalisasi membawa dua sisi dampak bagi keberadaan budaya-budaya tradisional. Di satu sisi, modernisasi dan kemajuan iptek membawa dampak negatif bagi keberadaan budaya tradisional. Berbagai jenis budaya tradisional yang pada masanya dulu sempat berjaya, seiring dengan semakin derasnya arus kebudayaan dan budaya asing, eksistensi budaya tradisional pun terancam. Ia mulai terpinggirkan dan tersisihkan oleh budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan nafas budaya bangsa kita. Kondisi ini banyak dialami oleh budaya-budaya tradisional, sehingga tidak jarang budaya-budaya tradisional, khususnya yang ada di daerah-daerah, kini tengah mengalami krisis. Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mulai punah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Atik Supandi dan beberapa stakeholder mengenai keberadaan seni tradisi di Jawa Barat, terdapat 55 jenis tradisi di Jawa Barat yang telah punah, sedangkan 77 jenis budaya lainnya dalam kondisi tidak dapat berkembang. Seni tradisi itu sudah masuk daftar museum karena sudah sulit diidentifikasi dan dideskripsikan, serta pelakunya telah tiada. Sementara itu, 78 seni tradisi lainnya dapat berkembang. Di sisi lain, modernisasi dan kemajuan iptek mampu mendukung perkembangan budaya tradisional. Berbagai bentuk budaya baru dan kontemporer bermunculan. Kreativitas para seniman semakin dipacu untuk menciptakan bentuk-bentuk kreasi seni yang baru. Bentuk-bentuk kreasi seni yang baru ini merupakan hasil karya cipta kreatif dari para seniman dalam mengolaborasi jenis-jenis budaya tradisional dengan budaya baru, ataupun pengembangan budaya-budaya tradisional yang diolah dengan media teknologi sehingga menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan unsur dasar dari budaya tradisional itu sendiri. Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang didasarkan dengan karya tertulis, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Metode penelitian dengan studi kepustakaan tidak perlu turun ke lapangan secara langsung dan bertemu dengan responden. Data-data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Selain data, beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dikatakan ilmiah juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan simpulan. Penelitian dengan studi literatur sama dengan penelitian biasanya. Akan tetapi, pengumpulan datanya dengan mengambil dari data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Berikutnya, hasil penelitian. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung sebagai salah satu jenis kesenian yang berangkat dari kesenian tradisional mengalami nasib yang tidak terlalu tragis. Kesenian ini hingga kini masih tetap bertahan, bahkan berkembang dan memancanegara. Kendati pun dengan jenis irama dan nada yang berbeda dari nada semula. Bisa dikatakan kesenian angklung merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga ia mampu bertahan di tengah terjangan arus modernisasi. Bahkan kesenian angklung ini telah mendapat pengakuan dari UNESCO. Angklung sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia
dideklarasikan pada 16 Januari 2011. Kendatipun kesenian angklung relatif bisa tetap bertahan, tidak seperti jenis-jenis kesenian tradisional lainnya yang tengah mengalami krisis, akan tetapi tidak berarti bahwa kesenian angklung ini lepas dari segala masalah. Kurangnya minat dan apresiasi warga masyarakat terhadap kesenian angklung telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Terbukti, kesenian angklung yang beberapa dekade lalu pernah menjadi mata pelajaran ekstrakurikuler yang digemari di sekolah-sekolah kini mulai berkurang. Bahkan pelajaran kesenian angklung pun kini nyaris sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah. Bukti lainnya adalah ketika kesenian angklung diklaim oleh negara asing, masyarakat kita menjadi kelabakan. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan kesenian angklung, termasuk mengenai keberadaan sanggar-sanggar dan teknik-teknik pembuatan angklung. Berikutnya pembahasan. Faktor budaya menjadi salah satu hal yang dapat menarik wisatawan. Faktor budaya lahir dari warisan leluhur atau nenek moyang yang dikembangkan dan dikenalkan oleh pewarisnya. Wisata budaya merupakan jenis pariwisata yang berkaitan dengan budaya atau kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu wilayah tertentu. Kata melestarikan didefinisikan untuk menjaga sesuatu atau mencegahnya dari kerusakan atau kehancuran, atau untuk menambahkan zat ke sesuatu sehingga tetap dalam kondisi baik untuk waktu yang lama. Warisan budaya dapat didefinisikan sebagai seluruh kumpulan tanda-tanda material, baik artistik atau simbolik, yang diberikan oleh masa lalu kepada masing-masing budaya dan bagi seluruh umat manusia. Warisan budaya dapat menjadi salah satu pendapatan utama negara melalui pariwisata. Warisan budaya bukan hanya bekas sejarah, tetapi juga salah satu identitas utama suatu bangsa. Pelestarian warisan budaya sangat penting, tidak hanya untuk menjaga identitas komunitas, tetapi juga untuk memberikan keuntungan ekonomi dan nilai-nilai lainnya. Dengan menggerakkan seni pertunjukan, khususnya angklung, Saung Angklung Ujo berhasil memperluas bisnisnya menjadi beragam. Beberapa di antaranya adalah merchandise tradisional dan acara tradisional. Saung Angklung Ujo diarahkan untuk menjadi salah satu tujuan wisata utama bagi pengunjung asing yang datang ke Bandung. Saung Angklung Ujo sebagai salah satu industri kreatif dalam etnis Sunda adalah contoh bagaimana sebuah karya tradisional berhasil menyebar dengan sistem bisnis modern dan transformasi bisnis dalam skala berlipat ganda. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Budaya yang sudah ada tidak boleh dibiarkan begitu saja. Budaya tersebut harus dipelihara dan dilestarikan. Angklung merupakan budaya yang sangat berharga sampai diakui oleh negara lain. Maka dari itu, generasi muda berperan penting dalam menata budaya untuk masa yang akan datang. Untuk mempertahankan budaya angklung dapat dilakukan dengan hal sederhana dan menyesuaikan dengan teknologi yang ada agar tidak mati oleh teknologi yang semakin berkembang. Kita juga perlu mengembangkan keberadaan sanggar kesenian seperti Saung Angklung Ujo. Berikutnya ada daftar pustaka sebagai penutup. Demikian presentasi dari artikel yang saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Jika ada saran dan kritik, mohon segera disampaikan agar dapat memperbaiki kesalahan di karya berikutnya. Sekian dan terima kasih.